Ya, kita akan bersama-sama bahas tema tidak malu terhadap Injil. Ini adalah terjemahan langsung dari Roma pasal 1 khususnya ayat 16 ya. Saya coba bacakan buat kita Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, istilah aku tidak malu terhadap Injil yang menjadi tema kita malam ini, itu adalah terjemahan harafiah untuk kalimat ini ya, di dalam ayat 16a. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, jadi harafiahnya sebetulnya istilah yang dipakai itu adalah dalam bahasa Inggris. Banyak versi memakai istilah aku tidak malu terhadap Injil ya, I'm not ashamed. Nah, di sini kita melihat bagaimana istilah ini tidak malu begitu ya, menjadi sesuatu yang menarik untuk coba kita gali lebih dalam. Kira-kira kenapa Paulus menyebutkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil? Nampaknya ada sesuatu, ya entah itu situasi atau latar belakang yang membuat seseorang memang bisa malu terhadap Injil, ya atau malu tentang Injil. Bahkan saya sendiri sudah pernah menyampaikan itu dalam Injil Markus ya pasal 8:38 supaya para pengikutnya, murid-muridnya tidak usah malu tentang Yesus atau tentang perkataan atau pengajarannya. Demikian juga nanti ketika kekristenan mulai berkembang di berbagai kota, muncullah generasi-generasi yang berikutnya, salah satunya adalah Timotius, itu juga diingatkan oleh Paulus supaya menjadi pekerja yang tidak usah malu, tapi menjadi seorang yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, ini berkaitan tentang pekabaran Injil, tentang berita Injil, supaya Timotius itu jangan malu. Nah, ini menarik sekali ya kalau kita coba nanti gali, ada apa sih dengan Injil? Konteks waktu itu seperti apa? Nah, nanti kita juga akan lihat bagaimana konteksnya pada saat ini bagi kita. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan salah satu kutipan yang cukup menunjukkan ada sesuatu pada waktu itu, pada konteks zaman itu tentang Injil, itu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dan 24. Ya. Boleh tolong salah seorang bantu buat bacakan buat kita yang saya coba kasih garis gambaran ini. Silakan. 1 Korintus 2 pasal 1 ayat 23 dan 24. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Iya, makasih Bu Retno. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini secara eksplisit ya, terang-terangan menunjukkan situasi yang ada pada waktu itu, pemahaman, perspektif orang pada waktu itu tentang Kristus yang disalib. Ya. Jadi ketika Mesias yang diurapi, Mesias yang dijanjikan itu datang, tapi kok disalib begitu. Maka bagi orang-orang Yahudi itu batu sandungan. Bagi orang bukan Yahudi itu kebodohan. Jadi pada waktu itu ingin dibedakan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan ketika bicara mengenai orang non-Yahudi, bisa dikaitkan dengan orang Yunani misalnya, atau orang Romawi. Ya. Tapi di sisi yang lain, buat orang yang terpanggil dari orang Yahudi, maupun orang yang terpanggil dari kalangan bukan Yahudi, Kristus yang disalibkan itu justru, atau salib itu justru merupakan kekuatan Allah. Itu merupakan hikmat Allah. Ya, bukan sebuah batu sandungan, bukan sebuah kebodohan, tetapi justru kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi satu hal yang sama, yaitu Kristus, Mesias yang disalibkan, tapi dua persepsi yang berbeda. Ada yang tidak terpanggil, yang tidak percaya,
maka itu batu sandungan, itu adalah kebodohan, tetapi bagi yang terpanggil, mereka yang percaya, itu justru adalah kekuatan Allah, itulah hikmat, bukan kebodohan. Nah, di dalam pemahaman waktu itu disebutkan sebagai kebodohan, sebagai batu sandungan, itu sudah mulai banyak dipertanyakan, kan ya. Misalnya di dalam Matius 27 ayat 40, Lukas 23 ayat 37, 39 yang mempertanyakan bagaimana mungkin Mesias yang diharap-harapkan untuk menyelamatkan bangsa Israel, tapi tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Kok malah mati disalib? Bagaimana mungkin seorang dewa di dalam pemahaman orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, bagaimana dewa yang begitu berkuasa menjadi manusia, tapi kok justru mati hina, bahkan mati mengerikan di kayu salib. Nah, kita akan coba lihat, pertama-tama kita coba melihat tentang simbol, ya, salib sebagai sebuah simbol kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau kita perhatikan di dalam seluruh budaya, ketika berbicara mengenai kepercayaan yang berbentuk agama atau juga kepercayaan atau keyakinan dalam ideologi, biasanya mempunyai simbol visual yang terlihat, kan ya, supaya itu menjadi sebuah gambaran atau ilustrasi menggambarkan bisa sejarahnya, bisa apa yang menjadi kepercayaannya. Misalkan beberapa yang kita sudah bisa lihat di sekitar kita, ada bunga teratai misalnya, yang sebetulnya itu ada dalam budaya orang Chinese, Mesir, di India kuno, tetapi sejauh ini yang kita kenal sekarang ini diasosiasikan dengan Buddhism, ya, dengan Buddha, di mana Buddha dilukiskan duduk atau bersila begitu ya di atas bunga teratai yang mekar penuh berbentuk bulatan. Nah, itu bisa menjadi sebuah ilustrasi atau visualisasi tentang seperti sebuah roda begitu. Bunga itu menggambarkan siklus baik kelahiran maupun kematian, atau juga munculnya keindahan dan harmoni dari sungai tempat di mana bunga teratai itu tumbuh. Ya, muncul sebuah harmoni dari sungai kekacauan yang berlumpur. Itu sebuah simbol. Ya. Lalu kita juga lihat Yudaisme. Yudaisme lama, ya, di zaman-zaman Daud, Perjanjian Baru misalnya, itu menghindari tanda-tanda atau simbol-simbol visual karena takut melanggar perintah kedua yang melarang pembuatan patung apalagi menyembahnya. Jadi simbol-simbol visual itu dihindarkan oleh mereka. Sampai kita juga ingat bagaimana ada penukaran uang di pelataran Bait Allah karena koin-koin yang beredar di luar Bait Allah itu mengandung visual, gambar-gambar kaisar, ya. Sehingga ketika akan dipersembahkan di Bait Allah harus ditukar supaya koinnya tidak mengandung simbol-simbol yang bisa disembah oleh orang waktu itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan dalam perkembangan, Yudaisme modern seperti sekarang ini menggunakan simbol bintang Daud, ya. Jadi sebuah bintang seperti ini, ya, dibentuk dari dua segitiga sama sisi. Ini melambangkan adanya perjanjian Allah dengan Daud, bahwa tahta Daud akan ditegakkan selama-lamanya, bahkan Sang Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Ya. Lalu kita juga kenal misalnya Islam, ya, salah satu pemahaman agama monoteistik, itu lahir di Timur Tengah memakai simbol bulan sabit. Ya. Ini yang tadi kita lihat Buddhism, lalu ini Yudaisme modern, lalu ini Islam. Nah, ini muncul kekristenan pakai salib. Selain itu, kalau kita juga lihat ideologi-ideologi yang modern sekarang, ya, di zaman abad ke-20 misalnya, juga punya simbol-simbol yang memvisualisasi tentang perjuangan, ya, tentang kepercayaan-kepercayaan mereka. Salah satu contoh yang paling sering diungkit, ya, itu adalah Palu dan Arit dari kaum Marxis, ya, orang-orang komunis yang sebetulnya itu diadopsi tahun 1917 oleh pemerintah Soviet, waktu itu masih USSR, dari lukisan Belgia abad ke-19. Di situ gambarnya kita kenal ada Palu dan Arit yang merupakan wakil dari dunia industri dan dunia pertanian. Kemudian keduanya itu disilangkan sebagai lambang persatuan, yaitu kaum buruh dan kaum petani, ya.
pabrik dan ladang. Sampai hari ini kita lihat bagaimana di beberapa negara partai komunis memakai lambang palu arit dan isinya kebanyakan itu partai buruh ya dan para petani biasanya seperti itu. Nah, ini semua adalah simbol ya, semua simbol. Nah, demikian juga kekristenan punya simbol. Nah, tapi yang menarik sebelum simbol kekristenan itu muncul menjadi simbol salib yang boleh dikatakan menjadi begitu dominan, kekristenan disimbolkan dengan salib. Nah, sebetulnya salib bukanlah simbol yang paling awal, ya, apalagi setelah misalnya Yesus lahir, murid-muridnya ikut Tuhan Yesus, Yesus mati, Yesus bangkit, enggak pakai salib. Waktu Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir awal-awal tidak pakai salib juga, ya. Nah, kita akan coba lihat sehingga kita bisa memahami seberapa kesan dari orang-orang pada zaman ketika kekristenan itu bertumbuh. Lalu kemudian ketika Paulus menuliskan surat sampai harus mengatakan bahwa dia tidak malu begitu dengan Injil, dia tidak malu ya dengan kekristenan. Nah, kita akan coba lihat bahwa di situ ada proses, ada sebuah dinamika di mana ketika orang Kristen itu bertumbuh, ya ada banyak sekali tuduhan-tuduhan liar yang disampaikan kepada orang Kristen. Ada aniaya yang menimpa. Lalu mereka menjadi komunitas yang sangat berhati-hati. Ya, mereka coba menghindari identitas agama mereka, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul, kelihatan kan mereka mulai mempunyai komunitas tersendiri lalu terpisah. Yang biasanya waktu zaman Tuhan Yesus, lalu kemudian juga gereja awal-awal masih berkumpul di sinagog. Tapi lambat laun kita perhatikan muncullah istilah-istilah mereka berkumpul di rumah. Ya, lalu harinya pun bukan lagi hari Sabtu, hari Sabat orang Yahudi, tapi dikatakan pada hari pertama minggu itu. Jadi mereka mulai memisahkan. Nah, ini tidak lepas dari sebuah dinamika ketika saat itu mereka mulai mengalami penganiayaan, mereka mengalami tuduhan-tuduhan liar, seperti misal waktu makan roti maupun anggur perjamuan, dikatakan mereka itu minum darah, makan daging, misalnya. Itu semua adalah tuduhan-tuduhan yang membuat komunitas Kristen menghindar ya untuk menunjukkan agama atau kepercayaan mereka. Nah, dengan demikian salib yang kini menjadi simbol yang universal bagi kekristenan pada awalnya dihindari. Jadi salib belum menjadi simbol waktu itu. Ya. Dihindari bukan karena asosiasi langsung dengan Kristen, tetapi juga sebetulnya salib itu asosiasi menggambarkan ya merujuk kepada hal yang memalukan. Jadi buat orang-orang pada zaman awal-awal, salib itu memalukan. Karena itu merupakan sebuah eksekusi terhadap orang jahat, ya, terhadap penjahat. Maka di atas tembok-tembok dan langit-langit katakombe itu di kota Roma, itu ada pemakaman bawah tanah. Ya. Nah, di situ biasanya orang-orang Kristen tuh berkumpul. Ya. Mereka mengadakan ibadah bersembunyi di dalam katakombe itu. Nah, mereka biasanya melukiskan motif-motif Kristen yang merupakan identitas buat mereka untuk mengingatkan mereka, untuk menjadi identitas buat mereka juga bisa. Nah, tapi motifnya bukan salib. Motif Kristen yang paling awal kelihatannya ada yang berupa lukisan netral, seperti misalnya burung merak, dan itu disimbolkan atau menggambarkan keabadian, ya, hidup kekal. Tapi juga ada yang memakai burung merpati, ya, untuk merefer ke Roh Kudus misalnya, atau daun palem, ya, itu. Atau juga ikan, ya. Nah, biasanya hanya orang-orang yang sudah diinisiasi. Kalau kita sekarang ini sudah menjadi anggota lalu dibaptis ya, mendapatkan peneguhan bahwa ini adalah anggota. Nah, hanya orang-orang yang sudah diinisiasi akan mengerti makna dari motif-motif atau gambar-gambar itu. Sementara orang lain yang tidak ikut di dalam komunitas, yang belum diinisiasi, yang belum mendapatkan pengakuan ya, dia tidak akan tahu apa arti dari gambar-gambar yang ada di dinding itu. Nah, kemudian juga ada yang
cukup terkenal dari gambar-gambar atau motif-motif itu adalah ichthus, ya, dalam bahasa Yunani, artinya itu adalah ikan. Jadi ichthus sendiri sebetulnya adalah kata benda, yaitu ikan. Tapi ketika dijadikan akronim, ya, dijadikan satu kata, satu huruf itu punya makna, maka itu mengacu kepada Yesus Kristus Huios Soter, ya. Jadi ICTHS. Ichthus ini dibaca menjadi sebuah akronim yang artinya Yesus, ya, Yesus Kristus, Theo itu Allah, Huios itu anak, jadi ini dibacanya anak Allah begitu. Lalu Soter, juru selamat. Nah, ini gambar ikan ini cukup terkenal, ya, karena mungkin maknanya mempunyai sebuah akronimik begitu, ya, suatu rangkaian huruf yang kebetulan begitu maknanya bisa menjadi nama Yesus dengan gelar Kristus, anak Allah, dan dia adalah juru selamat, begitu, ya. Jadi gambar ikan ini yang dipakai, tapi tidak terus menjadi tanda Kristen, ya. Karena istilah itu sendiri, ikan itu sebetulnya tidak memiliki signifikansi visual. Jadi kalau kita melihat gambar ikan, yang kita lihat cuma ikan begitu, tidak ada hubungan dengan Yesus. Tapi ketika orang-orang yang tahu, ya, motif ini punya makna, punya arti tersendiri, yaitu berupa akronim, maka orang baru mengerti, oh, Ichthus ini adalah akronim dari Yesus Kristus Huios Soter. Nah, ini contoh-contoh, ya, dari beberapa istilah atau gambar yang dipakai sebagai motif untuk menjadi identitas kekristenan. Nah, kemudian beberapa waktu, kurang lebih selama abad kedua, orang Kristen yang dianiaya tampaknya lebih memilih untuk melukis tema-tema Alkitab yang lebih netral begitu, ya, tidak merujuk langsung kepada pribadi Yesus, tetapi tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa Alkitab yang sebetulnya itu juga menggambarkan karya Allah, karya pemeliharaan penebusan Allah. Contoh misalnya Bahtera Nuh, yaitu dipakai menjadi gambaran atau tema-tema lukisan mereka. Atau Abraham yang menyembelih kambing jantan sebagai ganti Ishak. Daniel yang dilepaskan di gua singa, lalu ketiga sahabatnya Sadrah, Mesah, Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala, lalu muncul oknum yang keempat yang mendampingi mereka selama berada di dalam api sehingga tidak terbakar, atau juga Yunus yang dimuntahkan oleh ikan. Ada baptisan, Gembalang gendong anak domba, penyembuhan orang lumpuh, atau juga peristiwa Lazarus yang dibangkitkan. Semua ini merupakan simbol dari penebusan Kristus, ya. Sekalipun pada dirinya gambar-gambar itu tidak menimbulkan, tidak merujuk kepada tuduhan atau keterlibatan, ya, dalam kejahatan. Karena hanya mereka yang diajari yang bisa menafsirkan makna. Jadi tiap gambar, tiap motif itu baru bisa bermakna dan mengacu kepada karya Allah dalam Kristus kalau diajarkan maknanya, tafsirnya, gitu, ya. Dan ini merupakan salah satu dinamika dari kekristenan ketika coba menunjukkan identitas dirinya, lalu juga hubungannya iman mereka yang bermuara kepada Kristus. Nah, selain itu, ada juga yang simbol berpengaruh cukup lama, bahkan sampai hari ini, ya, yaitu salah satunya adalah monogram Kyro. Ya, dan ini diambil dari dua huruf pertama dari kata Yunani Christos, ya, ini, ya, Kyro. Ini merupakan suatu kriptogram, ya, yang populer. Seringkali berbentuk salib, ya, ada salah satunya di lambang yang kita pakai, ya, di Protestan. Lalu juga kadang seekor anak domba berdiri di depan huruf ini, atau juga kadang lambang Roh Kudus berupa burung merpati. Nah,
Pada prinsipnya, kalau kita perhatikan, orang Kristen ketika ingin mempunyai sebuah identitas yang bisa dipakai oleh banyak orang ya, secara universal begitu, itu harus bisa membicarakan atau menunjukkan Yesus Kristus. Nah, orang-orang macam-macam ya, membuat berbagai macam asosiasi atau bagaimana menghubungkan, mengkaitkan iman percaya mereka dengan Yesus. Nah, orang bisa saja memilih barang-barang tertentu ya yang pernah dipakai atau yang pernah berhubungan dengan Tuhan Yesus. Bisa misalnya menunjukkan ranjang bayi atau palungan tempat Yesus dibaringkan. Nah, ketika kita misalnya Natal melihat palungan, langsung asosiasinya kita melihat, oh ini tempat Yesus dibaringkan. Ya, itu mempunyai identitas yang universal. Atau juga bangku tukang kayu. Ya, ketika Yesus misalnya kerja di Nazaret sebagai tukang kayu. Atau juga bisa perahu yang dipakai untuk mengajar banyak orang di Galilea. Nah, sekarang misalnya kayak orang di Galilea, Danau Galilea, ketika pergi tur begitu ya ke Holy Land, lalu ada menu makanan, salah satunya adalah ikan. Nah, di sana ikan di Danau Galilea disebut namanya ikan Petrus. Lalu diceritakanlah bagaimana Yesus melipat gandakan tangkapan mereka di Galilea. Jadi orang bisa merujuk ke apapun, ya. Disebut nanti perahu tempat Yesus naiklah, ini modelnya begitu ya. Atau juga bisa membasuh kaki para murid lalu merefer inilah cara Tuhan Yesus berkarya. Ada banyak ya, ada banyak. Bisa berupa kubur ya, lalu peristiwa kebangkitan, tahta simbol kedaulatan ilahi, bisa Yohanes atau penglihatan di surga pada waktu kitab Wahyu, macam-macam ya. Nah, di sini kita lihat pilihannya yang mana itu bisa beragam ya. Tiap orang bisa punya pilihannya. Nah, tapi yang menarik adalah secara universal simbol yang dipilih dari begitu banyak kemungkinan yang bisa dipakai oleh orang-orang, yang universal yang dipakai dan diakui oleh semua orang justru adalah salib simbolnya. Ya, padahal kalau kita perhatikan simbol salib itu begitu sederhana ya, hanya dua palang kayu begitu, tetapi itu merupakan sebuah simbol yang kaya. Sejak dari dahulu itu merupakan sebuah simbol kosmik di mana poros langit dan bumi itu menyatu ya. Jadi yang vertikal lalu yang horizontal itu menyatu. Nah, tapi pilihan orang Kristen atas salib ini mempunyai penjelasan yang lebih kan ya. Hal sentral yang ingin diperingati tentang Yesus memakai salib ya, simbol salib itu bukan soal kelahiran di masa mudanya, bukan. Ajaran, pelayanan, kebangkitan, bukan ya. Tapi justru yang ingin dijadikan pesan ya melalui simbol yang visual ini adalah kematian, penyalibannya ya. Crucifixion istilahnya begitu. Jadi salib yang dilakukan oleh Kristus itu mempunyai makna yang sangat spesifik ya. Nah, karena itulah kadang ada salib yang tanpa Kristus, ada yang salib ditambahkan sosok Kristus ya. Nah, itu digunakan di dalam kehidupan kekristenan sampai sekitar abad ke-6 baru ya. Jadi sekitar 500-an tahun ya, tahun 500-an Masehi begitu. Nah, kelihatannya sudah pasti ya bahwa sejak abad kedua dan seterusnya orang-orang Kristen bukan hanya menggambar, bukan hanya melukis atau mengukir salib sebagai simbol dari iman, tetapi juga membuat tanda salib pada diri mereka dan orang lain. Jadi ini ada beberapa kesaksian yang menunjukkan bahwa sejak abad kedua dan seterusnya, itu salib itu
bukan digambar, bukan dilukis ya, tapi justru diwujudkan dalam bentuk tanda salib, membuat tanda salib. Ya, baik pada orang itu sendiri maupun pada orang lain. Nah, ini kesaksiannya salah satunya adalah misalnya Tertullian, ya, ini seorang teolog di Afrika Utara dan dia menuliskan di dalam catatannya di abad yang kedua, ya, tahun 200 Masehi, dia katakan begini, di setiap langkah dan gerakan maju, setiap kali keluar dan masuk, ketika kami mengenakan pakaian dan sepatu kami, ketika kami mandi, ketika kami duduk di meja, ketika kami menyalakan lampu, di tempat tidur ataupun di tempat duduk, di dalam semua tindakan biasa dari kehidupan sehari-hari, kami membuat tanda itu, yaitu tanda salib di dahi kami. Jadi mereka melakukan seperti ini ya. Jadi saya juga dulu waktu masih ke gereja Katolik, kalau mau doa makan, mau doa tidur, mau doa apapun ya, mau belajar, mau masuk ruang kebaktian di gereja, lalu menghadap ke altar, lalu berlutut sebelum masuk ke jejeran tempat duduk, begitu, mesti membuat tanda salib. Ya, kalimatnya kan biasa gini, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Dan ya, nah ini disaksikan oleh Tertullian bahwa ini menjadi sebuah tanda yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu ketika akan melakukan apapun. Mereka akan membuat tanda salib. Ya. Lalu ada juga misalnya Hippolytus, ya, tahun 215 Masehi, ya. Dia mempunyai catatan-catatan yang dibukukan di Apostolic Tradition, jadi ini adalah tentang tradisi para rasul begitu. Dan Hippolytus termasuk salah seorang sarjana Kristen yang penting ya, karena dia sangat memperhatikan masa lalu daripada masa depan. Jadi ada catatan bahwa secara eksplisit mengklaim hanya mencatat bentuk-bentuk dan model-model ritual yang sudah tradisional, yang sudah merupakan kebiasaan yang mapan, sudah lama. Ya, dan dengan mudah orang bisa dikenali dari ritus itu, dari ritual-ritual yang dilakukan. Ya. Dan salah satu contoh adalah membuat tanda salib dan tanda-tanda serupa dari kepausan, ya, yang tidak pernah dikenal oleh jemaat Allah pada zaman para rasul tidak boleh digunakan. Ya, jadi hal-hal yang tidak ada di dalam ini apostolic tradition, ya, kalau bukan tradisi dari gereja mula-mula, gereja dari para rasul misalnya, ya, maka itu tidak boleh digunakan. Sebab apa yang merupakan buatan manusia tidak seharusnya ditambahkan kepada ketetapan-ketetapan ilahi. Jadi Hippolytus ini sangat ketat, begitu ya. Kalau kebiasaan itu sudah ada dari gereja mula-mula, diberikan oleh para rasul, maka itu boleh dilakukan. Ya. Tapi kalau itu tidak ada, tidak boleh ditambahkan. Ya. Nah, dalam hal-hal yang netral, yang tidak bertentangan oleh kitab suci, orang Kristen memiliki kebebasan. Jadi masih ada ruang untuk memaknai simbol-simbol baru. Di samping itu, tanda salib memiliki manfaat yang positif, ya, ketika itu dilakukan sebagai sebuah ritus, yaitu menjadi nasihat bagi kita, pengingat buat kita, untuk bermegah di dalam pelayanan kepada Yesus Kristus, bukan untuk menundukkan kepala karena malu, ya, tentang hal melakukan ritus itu tadi, meskipun pelayanan itu mendatangkan celah dan penghinaan bagi kita dari dunia yang binasa ini. Jadi dari dunia luar kekristenan, bisa saja ada yang mencela, ada yang menghina ketika kita melakukan tanda salib, ketika menunjukkan identitas sebagai orang Kristen dengan membentuk tanda salib. Ya, jadi ini pada zaman Hippolytus ada tanda salib yang dipakai sebagai bentuk identitas, wujud identitas, ya, secara virtual, secara visual kelihatan. Lalu yang menarik salah satunya juga adalah ini, Konstantin. Ya, Konstantin ini seorang kaisar Roma yang menjadi Kristen, ya, pada tahun 300-an. Nah, dia ketika menjadi orang Kristen, dia mendorong penggunaan salib sebagai simbol kekristenan. Karena apa? Sebabnya, nah ini menurut Eusebius, ini juga seorang sejarawan penting ya, yang mencatat tentang
bagaimana kekristenan itu bertumbuh. Bahkan Eusebius ini juga seorang ahli bahasa Yunani begitu. Lalu dia mendorong orang untuk memahami Alkitab Perjanjian Baru. Ya, nah ini salah seorang yang berjasa bagaimana Perjanjian Baru itu diterjemahkan. Ya. Dikatakan oleh catatan Eusebius, pada malam sebelum pertempuran jembatan Milvius, jadi Konstantinus sedang berperang, lalu dia mendapatkan sebuah penglihatan, sebuah salib dari cahaya di langit dengan kata-kata ini, in hoc signo vinces, taklukkanlah dengan tanda ini. Nah, tanda ini dipakailah oleh dia menjadi lencana atau gambar pada panji-panjinya. Ya, nah ini gambarnya nih, saya coba carikan ini. Ya. Ini ya, jadi ceritanya Konstantin ini ketika akan berperang dia mendapatkan penglihatan ya, dan simbol yang ditunjukkan dalam penglihatan itu adalah salib. Nah, karena itulah akhirnya dia menyuruh panji-panjinya, lambang-lambang untuk pasukannya itu disimbolkan salib gitu ya. Nah, ini Chi-Rho ya. Ini dua huruf pertama dari kata Kristos. Nah, ini ya. Saya coba perbesar yang ini. Nah, ini hurufnya Kristos, ini dua huruf pertama, Ya, ini Ki dan Ro. Ya. Ini yang dipakai dan ini akhirnya menjadi simbol yang kita pakai juga di gereja-gereja Protestan, ya. Ada yang mengartikan ini adalah Christos Rex gitu ya, Kristus Raja. Ya, jadi akronim juga misalnya ya. Nah, ini contoh yang kita lihat dan ini yang sekarang lebih banyak dipakai begitu ya. Gambar ini salah satunya. Hero. Apapun pendapat kita tentang Konstantin ya, karena nanti ada beberapa catatan tersendiri tentang Kaisar satu ini dan perkembangan kekristenan pasca Konstantin, setidaknya gereja dengan setia memelihara salib sebagai simbol sentralnya. Ya, jadi kita melihat bagaimana simbol ini mulai menjadi dikenal secara universal. Ya. Di dalam beberapa tradisi gerejawi, orang yang akan dibaptis juga ditandai dengan tanda ini. Ya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Atau juga orang-orang Kristen yang meninggal ketika dikubur, maka di atas kuburnya didirikanlah salib. Ya, sampai hari ini kan kita melihatnya seperti itu, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi, oh ini adalah simbolnya kuburan orang Kristen. Ya. Maka dengan demikian, sejak kelahiran Kristen sampai kematian Kristen, dapat kita katakan gereja berusaha untuk mengidentifikasi dan melindungi orang-orang percaya dengan simbol salib. Ya, identifikasinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat, ketika gereja itu memakai banyak sekali simbol, tapi akhirnya bermuara pilihannya kepada salib, ya. Kenapa begitu? Padahal sejak di dalam zaman gereja mula-mula, ya kita lihat bagaimana Paulus merekam itu dan mengungkapkan itu dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 bahwa itu sesuatu yang bisa memalukan, tapi aku tidak malu katanya, ya kan? Memangnya ada apa dengan salib di dunia kuno? Pada zaman itu paham orang tentang salib itu apa? Nah, kita akan coba lihat arti atau makna salib di dunia kuno, ya. Kita akan heran melihat bagaimana kekristenan kok justru memilih sesuatu yang di dalam pemahaman budaya zaman kuno itu sesuatu yang memalukan, ya. Nah, pilihan orang Kristen atas salib sebagai simbol iman semakin mengejutkan. Kalau kita perhatikan kengerian yang dikaitkan dengan salib di zaman atau di dunia kuno, ya. Karena itulah tidak heran sebetulnya, artinya kita bisa cukup paham kenapa pemberitaan tentang salib yang disampaikan Paulus itu dianggap sebuah kebodohan, bahkan kegilaan bagi pendengar pada waktu itu, pada zaman itu. Dan nanti juga Bapak Ibu akan kita lihat, zaman ini pun ada orang menganggap salib itu bodoh, begitu ya.
Kalau kita perhatikan di YouTube, ya, ada banyak tuh orang-orang yang dulunya Kristen lalu berbalik, tidak lagi menjadi Kristen, menyerang dan mengatakan itu sebuah kebodohan. Ya. Nah, bagaimana mungkin seorang yang waras dapat menyembah seorang yang mati sebagai Allah, seorang yang telah dengan adil dihukum sebagai seorang kriminal dan harus menjalani bentuk eksekusi yang paling memalukan, yaitu salib. Ya, kok bisa begitu? Orang mau menyembah yang disalib seperti itu, begitu ya. Kombinasi kematian, kejahatan, dan aib, yaitu salib, menjadikan orang tersebut, orang yang disalib, itu tidak layak menerima penghormatan, apalagi penyembahan. Itu pemahaman orang pada zaman itu, ya, ketika memahami orang yang disalib atau kematian melalui salib itu adalah kebodohan, itu adalah kegilaan kalau sampai dianggap itu adalah cara Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus. Ya, oke, coba kita lihat. Penyaliban kelihatannya telah diciptakan oleh orang-orang barbar, ya. Jadi pada zaman itu di Eropa, khususnya orang-orang yang di luar Yunani, di luar peradaban Romawi, itu dianggap orang barbar, begitu ya, orang yang kasar. Dan umumnya itu adalah orang-orang di Eropa Utara, ya, kayak orang-orang Viking misalnya, ya. Orang-orang di utara itu dianggap orang-orang yang masih terbelakang dibandingkan Yunani yang sudah memakai logika, filsafatnya tinggi, Romawi yang begitu sudah modern pada zaman itu, ya, baik pemerintahannya sudah ada dewan misalnya, lalu sudah ada kota, ya, benteng dan segala macam. Nah, lalu perdagangan, ya, itu sudah jelas sekali Yunani dan Romawi sudah sangat maju dibandingkan dengan orang-orang barbar di Eropa Utara. Nah, penyaliban mungkin merupakan metode eksekusi yang paling kejam yang pernah dipraktekkan. Karena penyaliban dengan sengaja menunda kematian sampai penyiksaan itu maksimum ditimpakan kepada si korban yang disalibkan. Si korban dapat menderita selama berhari-hari sebelum meninggal. Ketika orang-orang Romawi mengadopsi, ya, penyaliban, orang-orang Romawi menggunakannya untuk para kriminal bersalah atas pembunuhan, pemberontakan, atau perampokan bersenjata dengan syarat mereka itu juga adalah budak atau orang asing atau orang lain yang tidak dianggap oleh pemerintahan mereka. Ya, jadi itu hanya dikenakan untuk orang-orang yang dikategorikan budak, karena budak waktu itu dianggap itu barang, bukan orang, boleh diapapun, boleh diapakan gitu ya, tanpa mendapatkan hukuman atas orang yang menyiksa atau bahkan membunuh para budak. Atau orang asing, ya, bukan warga negara artinya, bukan warga negara Romawi. Makanya waktu kita melihat Paulus itu sempat ditangkap, lalu disesah, dipukuli, lalu ketika ketahuan Paulus ini adalah seorang warga negara Romawi, kaget mereka, pejabat-pejabat kaget. Dan Paulus memanfaatkan situasi itu untuk mendesak mereka meminta maaf, karena dia seorang warga negara Romawi. Ya, nah itu contoh-contohnya pemahaman latar belakang bagaimana salib itu adalah sebuah tindakan penyiksaan yang maksimum. Ya, jadi ada kematian, ada tindakan jahat terhadap korban, bahkan menghina, ya, aib itu ditimpakan semua pada korban penyaliban. Nah, oleh karena itulah orang-orang Yahudi pada waktu itu sempat, ya, mengamuk ketika seorang jenderal Romawi itu menyalibkan 2.000 orang dari bangsa Yahudi, ya, ketika selama pengepungan atas Yerusalem. Jadi waktu itu ketika Jenderal Titus misalnya, ya, menyalibkan begitu banyak korban dari kota itu sampai dikatakan tidak ada lagi tempat untuk salib. Bahkan salibnya pun juga habis untuk tubuh-tubuh itu. Jadi itu adalah sebuah tindakan penghukuman yang sangat menghina, ya, merendahkan sekali. Nah, para warga negara Romawi dibebaskan dari penyaliban kecuali di dalam kasus-kasus ekstrim seperti pengkhianatan terhadap negara atau kaisar. Cicero, ya, salah seorang penting yang memberikan catatan-catatan tentang zaman itu, di salah satu pidatonya mengutuk, ya, penyaliban sebagai hukuman yang paling kejam dan menjijikan. Bahkan dia juga mengatakan begini, mengikat seorang warga negara Romawi adalah kejahatan, ya,
Mencambuknya adalah kekejian. Jadi Paulus, warga negara Romawi, dicambuk itu protes, ya, karena itu kekejian dalam pemahaman bangsa Romawi. Membunuh hampir merupakan tindakan pembunuhan terencana. Menyalibkannya adalah apa? Sampai tidak ada istilah, ya, tidak ada kata yang mau dipakai. Tidak mungkin ada kata yang tepat yang bisa menggambarkan perbuatan penyaliban yang sedemikian mengerikan. Jadi saking begitu ya. Penyaliban ini sebuah tindakan yang saking itu, paling kejam, paling menjijikan. Itu dalam pemahaman orang Romawi. Maka tadi dikatakan buat orang Romawi itu adalah sebuah kebodohan begitu. Kok anak Allah mati dengan disalibkan? Cicero bahkan lebih eksplisit lagi di dalam pembelaannya yang berhasil pada tahun 63 bagi seorang senator senior bernama Gaius Rabirius yang didakwa dengan pembunuhan. Dikatakan tentang pembelaannya terhadap warga senior Romawi, kata salib itu sendiri harus dibuang jauh-jauh. Bukan hanya dari pribadi seorang warga negara Romawi, tapi dari pikiran-pikirannya, matanya, dan telinganya. Sebab bukan hanya kejadian aktual dari hal-hal ini, yaitu prosedur penyaliban, atau keharusan untuk menanggungnya, yaitu disalibkan, tapi liabilitas terhadap salib, ekspektasi, bahkan sekedar menyebutkannya tidak layak bagi seorang warga negara Romawi dan seorang yang merdeka. Ya, jadi salib ngomong saja, mikir saja udah nggak boleh, apalagi dilakukan, kan ya? Jangan pernah, karena itu harus dijauhkan. Jadi salib ini adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat menjijikkan, sesuatu yang sangat mengerikan dan kejam. Ya. Nah, jika orang-orang Romawi memandang penyaliban dengan begitu mengerikannya, orang Yahudi juga demikian. Secara ringkas dalam Ulangan 21 ayat 23, orang Yahudi mengatakan bahwa orang yang disalib adalah orang yang terkutuk oleh Allah. Ya, jadi itu adalah tempat yang paling parah bagi orang Yahudi. Karena apa? Jauh dari Allah, dikutuk oleh Allah, terpisah dari Allah, gitu ya. Nah, mereka tidak dapat membuat diri mereka mempercayai bahwa Sang Mesias Allah yang diutus oleh Allah, yang dinantikan oleh bangsa Yahudi, itu mati di bawah kutuk, ya, digantung, disalib. Nah, karena itulah, entah latar belakangnya mau Romawi atau Yahudi atau kedua-duanya, maka para musuh kekristenan yang mula-mula tidak melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok klaim bahwa orang yang diurapi Allah dan juru selamat manusia telah mengakhiri hidupnya di atas salib. Jadi orang-orang Romawi, orang Yahudi yang tidak percaya pada karya Kristus di kayu salib, mereka malah memakai ini untuk mengolok-olok bahwa Mesias yang diurapi, ya, juru selamat, itu tadi soter, itu matinya disalib. Buat mereka itu ide gila. Ya, karena itulah mereka mengilustrasikan pada abad yang kedua, ya, kurang lebih, itu ada sebuah grafiti, ya, atau coretan di dinding begitu. Ini abad kedua, itu ditulisnya di Palatine Hill di Roma. Ya, jadi ada sebuah rumah yang ditemukan di situ ada gambar penyaliban, dan itu adalah gambar karikatur hinaan, di mana gambar itu adalah gambar keledai, ya, kepalanya itu kepala keledai begitu. Jadi wujud leher ke bawah itu laki-laki yang tersalib, tapi kepalanya itu keledai, ya. Jadi dituliskanlah di situ istilahnya Alexamenos menyembah Allah. Jadi ini kartun di Roma masih ada, hanya untuk menjadi sebuah bahan tertawaan, ya. Ini menjadi sesuatu yang membuat orang-orang menghina begitu, ya. Nah, ini begitulah kira-kira memalukannya tentang salib pada zaman ya Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru lah kalau boleh dibilang, ya. Pada konteks waktu itu ketika Kristenan lahir, ketika Yesus itu disalibkan, pemahaman orang Yahudi, pemahaman orang Romawi begitu buruknya tentang salib. Nah, kok kekristenan malah memakai itu menjadi sebuah simbol yang begitu agung dan mulia. Ya, kenapa? Nah, ini alasan Paulus menyebut bahwa dia punya keyakinan yang teguh atau dia tidak merasa malu dengan Injil, kan ya? Nah, kita coba lihat di sini.
boleh tolong dibacakan sekali lagi buat kita Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma 16 dan 17. Boleh salah seorang tolong bacakan di Alkitabnya? Roma 1 ayat 16 dan 17. Siapa saja boleh, silahkan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Oke. Bapak Ibu, silakan baca dulu 2 paragraf ini ya. Saya ada perlu sebentar, ada orang perlu tanda tangan saya. Sebentar aja. Ya, sorry. Baik, kita teruskan. Ya, Bapak Ibu, di situ dituliskan bagaimana Paulus menunjukkan alasan kenapa dia punya keyakinan atau tidak malu terhadap Injil, gitu ya. Setelah kita tadi mendengar penjelasan bagaimana budaya baik itu Yunani maupun budaya Romawi dan juga Yahudi itu memandang salib begitu buruknya, ya, memandang salib begitu rendahnya, begitu hinanya. Nah, tapi justru Paulus mengatakan dia tidak malu, atau dalam terjemahan LAI menyebut punya keyakinan yang teguh tentang Injil, ya. Nah, istilah di dalam ayat 16 dan 17 ketika disebutkan ada kata karena, ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, itu menerangkan bagaimana Paulus itu tidak malu tentang Injil. Ya, dia meyakini bahwa Injil itu justru adalah kekuatan Allah, kekuatan untuk menyelamatkan. Nah, konsep yang sama itu diajarkan Paulus di tempat lain di dalam 1 Korintus. Ya, jadi waktu itu disebutkan pemberitaan tentang salib, ya, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Injil dengan pemberitaan tentang salib itu sama, begitu ya, identik. Jadi ketika berkata tentang Injil, itu berbicara tentang salib Yesus, gitu ya. Injil yang menyelamatkan itu adalah karya Allah yang dilakukan melalui penyaliban Yesus. Ya. Nah, kebenaran ini yang perlu digarisbawahi, bahwa pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi
ya, bukan hanya sekedar sebuah inspirasi, melainkan sebuah transformasi. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Jadi pekabaran Injil bukan hanya sekedar mengabarkan, bukan hanya memberikan informasi, ya, bukan hanya sekedar memberikan inspirasi cara ke orang lain, ya, tapi ini bicara mengenai sebuah perubahan dalam kehidupan. Ini menjadi penting. Nah, pemberitaan Injil bukan hanya membuat selamat itu mungkin, ya, melainkan juga mempengaruhi bahkan menentukan keselamatan orang pilihan. Jadi pemberitaan Injil ini menentukan keselamatan, ya. Bukan sekedar lagi kemungkinan-kemungkinan, bukan semoga, ya, tapi ini bicara mengenai kepastian keselamatan orang-orang pilihan. Nah, keselamatan seorang merupakan bukti bahwa dia adalah orang pilihan dan juga bukti bahwa Injil itu mengandung kuasa yang menyelamatkan. Betul ya? Jadi di sini kita lihat keselamatan itu menjadi penting ketika kita lihat Injil itu ada kuasa, ya, yang menyelamatkan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus misalnya dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4 dan 5, ya. Minta tolong salah seorang bacakan juga buat kita, ya. Ini sebuah ayat yang penting, ya. 1 Tesalonika 1 ayat 4 dan 5. Silahkan salah seorang bantu boleh bacakan buat kita. Saya Pak Didi. Boleh Pak Alex, silahkan Pak Alex. 1 Tesalonika 1, 4 dan 5. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh kamu. Oke, ya, makasih Pak Alex. Jadi ketika bicara mengenai keselamatan, ini adalah karya Allah yang telah memilih kita, ya, kita orang percaya. Lalu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu bukan hanya menjadi sebuah informasi, ya, bukan hanya sekedar berita dengan kata-kata, tapi itu adalah sebuah transformasi, sebuah perubahan karena ada kuasa di dalamnya, ya. Nah, karena itulah itu menjadi sebuah kepastian, betul ya. Di kelas katekisasi saya seringkali membedakan antara kepastian keselamatan dengan keyakinan keselamatan. Keyakinan keselamatan saya lebih melihatnya sebagai sebuah respon, ya, di dalam diri kita. Jadi berangkat dari diri kita yang meyakini keselamatan yang Allah lakukan di dalam Kristus. Tapi kalau bisa mengenai kepastian keselamatan, itu lebih kepada apa yang Allah lakukan di dalam Kristus untuk kita. Itu pasti sifatnya. Karena apa? Karena Allah lah pelakunya. Allah lah yang berinisiatif. Karena Allah lah yang memulai. Allah yang merencanakan, Allah yang menggenapinya. Karena itulah itu bicara tentang kepastian keselamatan. Tapi kalau keyakinan keselamatan itu lebih kepada respon kita ketika mendapatkan berita keselamatan diberitakan ke kita, lalu kita merespon, kita meyakini. Nah, tapi kadang kan muncul tuh dalam keyakinan itu kegelisahan, ya, kekhawatiran ketika kita mungkin dalam pencobaan, kita merasa jauh dari Tuhan, atau kita menjadi apatis terhadap Tuhan, lalu akhirnya kadang muncul kepikiran, selamat enggak ya? Nah, itu sedang berbicara tentang keyakinan keselamatan yang kadang tidak yakin. Kenapa? Karena itu respon dari kita begitu. Tapi kalau bicara mengenai kepastian keselamatan, Allah yang melakukannya. Maka bagi kita, apakah keselamatan itu kita miliki? Kita percaya kepada anugerah Allah yang mengasihi orang berdosa. Karena itulah Dia memberi anaknya untuk mati menebus dosa kesalahan kita. Karena itulah barang siapa percaya, dikatakan dia beroleh anugerah itu. Maka pertama-tama yang lebih penting bagi kita adalah Allah yang telah memilih, gitu ya. Disitulah disebutnya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka di sini kita lihat soal kepastian keselamatan, karena Allah lah yang melakukannya, Allah lah yang menyelamatkan, begitu ya.
Dan wujudnya di mana? Wujudnya adalah ketika ada perubahan, ada transformasi. Jadi ini hanya sebuah tanda begitu. Ini hanya sebuah bukti bahwa ada keselamatan di dalam kehidupan. Karena apa? Ada perubahan. Makanya kalau kita lihat Sakeus misalnya. Yesus mengatakan bahwa pada hari ini terjadi keselamatan kepada anak Abraham. Kenapa? Karena Sakeus mengalami perubahan, transformasi. Dia menyesali dosanya, dia menyadari dosanya, lalu dia membaharui komitmennya. Dia membagikan harta kepada orang miskin, dia mengembalikan ke orang yang dia peras, begitu. Itu menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah telah hadir, keselamatan terjadi, gitu. Ya, oke. Ini saya harap menjadi penting banget bagi kita ketika berbicara mengenai salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ya, karena Allah yang melakukannya. Kekuatan ilahi yang menyelamatkan ini diterima seorang melalui iman. Maka dalam Roma 16 tadi disebutkan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ini sedang berbicara pada konteksnya waktu itu, ya. Konteks dekatnya adalah orang Yahudi, di mana kekristenan lahir, lalu kepada orang-orang Yunani di sekitarnya. Ada juga yang menafsir orang Yahudi ini adalah orang yang lebih kepada pengalaman, gitu ya, orang yang maunya mengukur kebenaran ini atau tidak melalui pengalaman. Nah, kalau dialami percaya, nggak dialami nggak percaya, ya kan? Nah, seperti ini Thomas misalnya, dia mengatakan kalau aku tidak mencucukkan jari ke tangannya atau ke lubang di lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Nah, itu orang Yahudi. Nah, orang Yunani itu main logika, asal masuk akal diterima begitu. Ya, nah, maka dikatakan untuk orang-orang semacam ini, kalau dalam bahasa lebih tingginya lagi orang bilang katanya orang Yahudi itu empiris, ya. Pentingkan pengalaman. Nah, nggak dialami nggak masuk akal, ya. Apa kalau nggak dialami nggak percaya begitu. Tapi kalau orang Yunani itu pakai rasio, ya, diukur pakai pikiran. Nek nggak masuk akal, nggak mau percaya, gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, kalau percaya, maka Injil itu menyelamatkan. Nah, poin ini nampaknya mendapat penekanan di dalam ayat yang tadi kita baca. Iman tuh sampai muncul 3 kali, ya, tadi dibacakan di ayat 17. Karena keselamatan diterima melalui iman, maka tidak ada tembok rasial. Ya, tidak ada ras Yahudi, Yunani, Romawi, ya, atau ras yang lain, atau kultur atau budaya. Ya, tidak ada ras, tidak ada budaya yang membatasi efektivitas pemberitaan Injil. Jadi Injil ini bisa berpengaruh, membawa perubahan kepada ras manapun, kepada budaya manapun. Ya. Nah, keselamatan disediakan bagi setiap orang, pakai istilah di situ panti. Ya. Panti yang percaya, bagi orang yang percaya. Jadi seluruh, ya, tiap-tiap orang, kira-kira begitu, ya. Jikalau keselamatan adalah melalui hukum Taurat, mungkin hanya bangsa Yahudi yang mampu memperolehnya. Itu pun jikalau orang Yahudi mampu mentaati secara sempurna. Ya, padahal dalam Roma 3 ayat 19-20 dikatakan tidak ada seorang pun yang melakukan hukum Taurat, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Jikalau keselamatan adalah melalui sains dan filsafat, mungkin orang-orang Yunani yang paling berhak mendapatkannya. Jikalau standar keselamatan adalah kepandaian dan kekayaan manusia, lalu bagaimana nasib orang bodoh dan orang miskin? Nah, puji Tuhan bahwa Allah sudah mempersiapkan sarana keselamatan yang universal. Universal bukan arti bahwa setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan. Itu universalism, ya. Kita tidak memahami seperti itu. Kita melihat universal artinya Allah di dalam Kristus itu bagi semua bangsa, semua budaya. Namun bagi orang-orang yang tidak percaya itu tidak ada efektivitasnya, ya. Maka di sini kita melihat bagaimana Injil itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan karena ada kebenaran Allah yang dinyatakan melalui Injil. Nah, soal menarik yang 2 minggu lalu, ya, kita bicarakan mengenai murka Allah
yang telah nyata. Ya. Nah, ini ada hubungannya. Di dalam terjemahan yang harafiah disebutkan sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Ya. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam pengertian ini. Pertama, kata nyata itu berbentuk present tense, saat ini, gitu, sedang. Gitu. Makanya waktu yang lalu saya katakan murka Allah bukan murka Allah yang nanti pada akhir zaman, tapi yang sedang terjadi kini di sini pada zaman kita, begitu ya. Pada zaman Paulus sudah terjadi sampai hari ini. Begitu. Nah, ini istilah yang dipakai tentang nyata, ya, is revealed, begitu. Dan ini sama dengan ayat 18 yang 2 minggu lalu kita bicarakan mengenai murka Allah telah nyata ketika manusia menindas kebenaran. Ya. Jadi di sini istilah yang sama yaitu nyata dikaitkan kepada murka Allah juga dikaitkan dengan Injil. Ya. Nah, kesamaan ini tentu saja bukan sebuah kebetulan. Pemberitaan Injil, nah ini yang penting ya, pemberitaan Injil harus mencakup kabar baik, karena itu sedang dinyatakan oleh Allah, dan juga mencakup kabar buruk, di mana murka Allah juga sedang dinyatakan. Jadi harus imbang, kabar baik itu ada, kabar buruk juga ada. Ya. Jadi Injil bagi yang percaya itu menyelamatkan, bagi yang tidak percaya mendatangkan hukuman. Maka di sini disebutkan antara surga dan neraka, antara pengharapan dan penghukuman, antara kasih dan keadilan. Ya. Nah, melalui pemunculan kata ini nyata, Paulus ingin menunjukkan bahwa semua manusia diperhadapkan pada dua pilihan. Menerima kebenaran Allah melalui iman, atau terus-menerus menindas kebenaran dengan kelaliman dosa. Tidak ada alternatif yang ketiga. Setiap orang menolak untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Allah dalam Kristus, berarti sedang mendirikan kebenaran sendiri, dan mereka sedang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, sekarang posisinya di mana kita? Apakah sedang berusaha membuat Allah terkesan dengan perbuatan baik kita, atau kita membiarkan diri kita terkesan dengan kebaikan Allah yang dilakukan kepada kita? Apakah kita memandang perbuatan baik sebagai syarat atau sebagai bukti tentang keselamatan kita? Lalu yang kedua dari ayat ini ya, dari ayat yang tadi sudah kita bicarakan, arti dari kebenaran Allah, di sini pakai istilah dekeosuniteu, arti dari istilah kebenaran Allah ini bisa dipahami secara forensik ataupun secara efektif. Ya, dalam dunia teologi memang ada perdebatan, tetapi kita bisa melihat kedua sisi ini penting buat kita. Ketika bicara kebenaran Allah ini dimaknai secara forensik, ya, itu artinya merujuk kepada status legal kita di hadapan Allah. Jadi berdasarkan kebenaran Kristus yang mati di kayu salib tadi itu, lalu kita percaya karyanya Dia, maka kita diperhitungkan sebagai orang yang benar di mata Allah. Nah, inilah yang disebut dengan secara forensik, begitu ya. Status kita ini dibenarkan. Maka kebenaran Allah itu mendeklarasikan bahwa kita ini sudah percaya, kita ini sudah dibenarkan. Ya. Nah, ini istilahnya forensik. Lalu ketika bicara mengenai efektif, maka istilah kebenaran Allah ini mengarah pada tindakan Allah yang membuat seseorang menjadi benar. Bukan hanya sebatas status, bukan hanya cuma statusnya declare sudah benar, ya. Bukan cuma status, tapi juga perubahan nyata. Bukan hanya sebuah deklarasi, tapi juga transformasi. Ya, jadi kebenaran ilahi yang kita terima pada saat percaya, misalnya ada satu waktu, ya, kita menyadari dosa kita, lalu kita sejak saat itu percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Tanpanya kita tidak bisa selamat. Nah, sejak saat itu Yesus bukan hanya mengubah status sebagai orang berdosa, tetapi benar-benar membebaskan kita dari dosa. Ya, saya sering kali membahasakannya bukan cuma status, tapi habitus, habit, kebiasaannya itu membebaskan kita dari dosa sehari-hari, baik itu dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita juga bahkan gitu. Kita sedang diproses, ya, mengalami habit, ya, mempunyai kebiasaan yang baru. Istilahnya kan
bahwa siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, itu sedang dan terus-menerus begitu, ya, dibaharui. Nah, karena itulah memahami kebenaran Allah secara forensik maupun secara efektif berarti mengakui objektivitas, ya, di mana Allah melakukan buat kita, tapi juga subjektivitas di mana diri kita pun terlibat dan terus bergumul melakukan pembaharuan hidup, menunjukkan perubahan hidup. Secara objektif kita sudah dianggap benar di mata Allah, itu terjadi di luar diri kita, ya, seperti saya ilustrasikan kan, kalau saya punya hutang 2 miliar misalnya, saya nggak sanggup bayar nih, lalu seseorang membantu saya, dan ketika seorang itu telah melunaskan hutang saya ke bank, maka bank tidak bisa lagi menagih kepada saya. Kenapa? Karena sudah ada ada deklarasi, saya hutangnya sudah dilunaskan, gitu kan? Oleh siapa? Oleh karya Allah dalam Kristus, dosa saya sudah dihapuskan. Nah, itu forensik, ya, dikenakan kepada kita, status kita dibenarkan. Sebuah deklarasi legal. Nah, secara subjektif kita mengalami kekuatan dari kebenaran itu, ya, dan itu terjadi dalam diri kita. Ya, saya berusaha untuk tidak lagi ngutang, ya kan, belajar mencukupkan diri, bahkan belajar untuk berbagi, misalnya, itu terjadi proses dalam diri kita, dan itu adalah sebuah transformasi yang nyata. Maka Allah menyediakan keduanya bagi setiap orang percaya pada berita Injil. Karena itulah di sini kita sekali lagi diingatkan tidak malu, atau terjemahan lain, kita ini punya keyakinan yang kokoh. Ya, baik, sampai di sini. Ini saya coba jelaskan dulu. Kita berbagi pengalaman, coba tentang apa yang muncul dalam pemikiran kita, pemahaman kita. Ya, oke, saya stop share dulu ya.